Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Sukses Perangkat Desa. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, tak lupa saya ucapkan salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya di seluruh Nusantara. Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu bisa menjalankan aktivitas setiap hari dan tentunya selalu dalam lindungan Allah. Amin. Baik, di video kali ini banyak teman-teman kita ya minta request untuk materi berkaitan pembahasan tentang pemilu 2024, fokus ke wajib paham ya untuk tugas anggota KPPS 1 sampai dengan 7 pada pemilu 2024 ya. Jadi nanti untuk anggota KPPS ya, selain ada ketua salah satu daripada 7, nanti untuk anggotanya 6 ya, itu nanti ada tugas masing-masing ya setiap KPPS ya, artinya setiap anggota KPPS 1 sampai dengan 7 itu masing-masing ada tugasnya. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, langsung kita bahas untuk materi tugas KPPS pada pemungutan suara. Yang pertama dari 7 anggota KPPS, tentunya di sini ada ketua KPPS ya. Untuk ketua KPPS itu sebagai anggota KPPS ke-1 ya, mempunyai tugas memimpin rapat pemungutan suara dan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara serta menyiapkan dan mendatangani surat suara. Ini adalah ketua KPPS. Kemudian KPPS kedua ya. Yang pertama itu bertugas menerima dan mengurutkan surat pemberitahuan formulir model C ya untuk pemberitahuan KPU. Kemudian surat pindah memilih model A, surat pindah memilih KPU, dan KTP elektronik atau suket perekaman KTPL bagi pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan daftar pemilih khusus sebagai dasar pemilih mendapatkan surat suara sesuai jenis pemilu yang akan diberikan berdasarkan urutan kehadiran. Dan atau yang kedua, tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPS. Ya, ini adalah tugas KPPS kedua ya. Lanjut untuk tugas KPPS yang ketiga ya. Yang pertama yaitu mengumpulkan surat pemberitahuan formulir ya model C atau pemberitahuan KPU, kemudian surat pindah memilih atau model A, surat pindah memilih KPU. Setelah pemilih mendapatkan surat suara yang akan dicoblos, kemudian yang kedua yaitu tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPS ya. Tentunya di sini kita fokus ke yang pertama saja, yang kedua nanti kita tentunya kerjasama ya. Untuk anggota KPPS yang keempat ya, di sini ada banyak. Yang pertama, meminta kepada pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan pemilih dan memeriksa tanda khusus berupa tinta pada seluruh jari tangan pemilih ya. Yang kedua, meminta kepada pemilih untuk menunjukkan KTP elektronik atau suket perekaman KTP elektronik beserta formulir C pemberitahuan KPU, formulir A surat pindah memilih KPU. Kemudian yang ketiga, memeriksa kesesuaian antara pemilih yang bersangkutan dengan KTP elektronik atau suket perekaman KTP elektronik yang ditunjukkan oleh pemilih. Yang keempat, apabila memilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap, ya tentunya memeriksa kesesuaian nama pemilih antara formulir model C pemberitahuan KPU dengan KTP elektronik atau suket perekaman KTP elektronik dan memeriksa kesesuaian nama pemilih dengan yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap serta memberi tanda pada kolom nomor urut pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap dengan menggunakan formulir model A Kapku daftar pemilih. Selanjutnya yang kelima, apabila pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tambahan, memeriksa kesesuaian nama pemilih antara formulir model A surat pindah
memilih KPU dengan KTP elektronik atau suket perekaman KTP elektronik dan memeriksa kesesuaian nama pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPTP atau daftar pemilih tambahan, serta memberi tanda pada kolom nomor urut pemilih dalam salinan DPTP dengan menggunakan formulir model A daftar pemilih pindahan. Selanjutnya yang keenam, apabila terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTP, memeriksa kesesuaian antara pemilih yang bersangkutan dengan KTP elektronik yang ditunjukkan oleh pemilih dan memastikan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTP. Ya, ini adalah tugas anggota KPPS keempat. Untuk anggota KPPS kelima, ya. Yang pertama yaitu meminta pemilih untuk menandatangani formulir model C atau daftar hadir DPT bagi pemilih yang terdaftar dalam formulir model A daftar pemilih. Yang kedua, meminta pemilih untuk mendatangani formulir model C daftar hadir DPTP bagi pemilih yang terdaftar dalam formulir model A daftar pemilih pindahan dan namanya tercantum dalam formulir model C atau model C daftar hadir DPTP. Kemudian yang ketiga, menuliskan nama lengkap sesuai KTP elektronik dan mendatangani formulir model C daftar hadir DPK atau daftar pemilih khusus. Kemudian yang keempat, menuliskan nama pemilih dan jenis disabilitas pemilih yang belum tercantum dalam formulir model C daftar hadir DPTP atau model C daftar hadir DPK ke dalam formulir tersebut sesuai dengan formulir model A daftar pemilih pindahan. Yang kelima, mempersilahkan pemilih menempati tempat duduk yang telah disediakan. Lanjut untuk tugas KPPS, anggota KPPS yang keenam, yaitu mengatur dan memastikan pemilih memasukkan masing-masing surat suara ke dalam kotak suara sesuai jenis pemilu. Ya, jangan sampai salah, ini untuk memasukkan kotak ya harus jeli ya. Kemudian untuk KPPS ketujuh, mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari pemilih sebagai bukti bahwa pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya. Ya. Jadi itu ya untuk tugas anggota KPPS 1 atau ketua hingga anggota KPPS ke-7 ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, and share, dan tetap semangat ya. Nanti untuk depannya kita bahas materi-materi berkaitan kalian pemilu ya, pemilu 2024 ya. Nanti kita bahas bareng-bareng, nanti kita belajar bareng-bareng dan mohon koreksinya jika ada kekurangan atau kesalahan dalam saya menyampaikan, mohon koreksinya. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah di kolom komentar ya. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.